Iya, mari. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah selayaknya kita selalu mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya lah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di salah satu malam bulan suci Ramadan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu dan tak henti-hentinya kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga era modern seperti saat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 ini setidaknya ada 3 poin yang menarik yang bisa kita ambil hikmah. Di antaranya yang pertama adalah, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Jika kita perhatikan kembali, di antara 3 poin yang tadi, yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman, yang kedua adalah telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan yang ketiga adalah agar kalian bertakwa. Kita menemukan sebuah pola atau kita mendapatkan sebuah cocokologi di antara 3 hal berikut. Yaitu kita menemukan yang pertama adalah adanya sebuah input, yang kedua adanya sebuah proses, dan yang ketiga adanya sebuah tujuan atau output. Yang pertama adalah tentang input itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah telah menyerukan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman. Dalam hal ini Allah memanggil orang-orang yang beriman saja, dan khususnya untuk kita semua agar kita menjalankan puasa. Akan tetapi dalam hal ini perlu kita pahami kembali bahwasanya dalam hal input kali ini adalah ada yang harus diperhatikan, yaitu hal keimanan. Wahai Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari itu, sebelum kita melakukan sebuah proses, semestinya kita memperhatikan kembali, yaitu adalah hal-hal keimanan. Karena Allah telah menyerukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan ibadah yang suci ini atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hendaklah kita memperbaiki kembali keimanan kita. Apakah selama ini sebelum kita melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan ini keimanan kita sudah sempurnakah? Ataukah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini keimanan kita sudah benarkah? Apakah kita sudah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah selalu berbaik sangka atas apa yang ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala?
Dan apakah kita sudah meyakini bahwasanya apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemaslahatan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemudaratan. Maka dari itu, hal yang pertama atau input ini menjadi penting sebelum kita melakukan sebuah proses yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Hendaklah kita bersama-sama meningkatkan lagi keimanan kita sebelum kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika keimanan kita sudah benar, kita bisa melaksanakan proses ke depannya, yaitu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun untuk mencapai output atau poin ketiga, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa, kita wajib melewati sebuah proses yang dimana di surat ini disebutkan prosesnya itu adalah berpuasa selama bulan suci Ramadan. Ketika input kita di awal tadi soal keimanan sudah benar, maka hendaklah dalam proses berpuasa kali ini kita pun mengerjakan puasa dengan cara-cara yang baik dan puasa dengan sepenuh hati, agar apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan pada hadisnya tidak terjadi pada kita. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, rubba sha'imin, qala Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan atau puasa-puasa lainnya, tapi ia tidak mendapatkan apa yang ia kerjakan kecuali hanya saja rasa lapar dan hausnya saja. Dan berapa banyak orang yang bangun di malam hari, tapi ia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya santapan satu. Maka dari itu, dalam mengerjakan proses yang disebutkan dalam ayat 183, yaitu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, hendaklah kita perbaiki lagi puasa kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini secara lebih baik lagi secara kualitas, hingga pada akhirnya nanti kita semua mendapatkan output yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk mari kita bersama-sama memperbaiki lagi kualitas puasa kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena pada dasarnya puasa tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara kita menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa berbicara tentang bagaimana cara kita mengerjakan ibadah sebaik-baiknya dan juga mencegah diri kita untuk memenuhi apa-apa yang diinginkan hawa nafsu kita. Seperti itu. Terakhir, saya minta maaf apabila selama apa yang saya sampaikan mendapatkan kesalahan. Yang benar semua datang dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.